ternyata dalam juga ya. Nah ini biasanya para predator itu ada menunggu mangsanya. Kalimantan Timur itu terkenal dengan populasi buaya muara pemakan manusianya yang ukurannya bisa sampai maksimalnya 8 meteran. Apanya? Aduh, bayang tuh lihat. Guys, ini harus biar enak. Guys. Assalamualaikum teman-teman. Jadi malam ini mumpung masih di Kaltim, kita mau coba jelajahin areal sekitar hutan ini. Jadi ini adalah hutan di tepian sungai dan ada rawa-rawa dangkal di sebelah ujung sana. Nah, Panji pengen tahu vegetasi dan ekosistem dari alam di sekitar sini. Ada hewan apa aja yang kira-kira bisa temuin. Jadi kalau herping itu lebih baik kita ambil waktu di malam hari, mengingat kalau malam hari itu semua hewan itu aktif teman-teman, tak terkecuali para reptil. Oke, ini harus hati-hati karena ini lokasinya itu merupakan sarang predator, ular besar dan buaya. Nah, ini saya nekat bareng sama beberapa kru aja. Jadi kita langsung aja kita herping teman-teman di sini. Ini biasanya habitat dari kobra Kalimantan, Naja sumatrana Kalimantan. Ini tanah-tanah Kalimantan ini kan warnanya kan agak merah gini teman-teman. Nah, ular-ular di sini tuh walaupun posisinya kobra yang ada di Kalimantan sama dengan yang di Sumatera, spesiesnya Naja sumatrana, tapi yang di Kalimantan tuh warnanya cenderung lebih pekat. Cuma mudah-mudahan kita bisa ketemu nih. Jadi kita harus jelajahi areal ini dulu. Jadi ini semak belukar dan di ujung sana itu ada sungai. Saya tadi siang udah sempat survei ke sini tapi nggak sempat dapat apa-apa. Kayaknya lebih enak malam. Nah kita juga harus hati-hati karena kalau malam itu kadang-kadang buaya itu naik ke sini buat bersarang teman-teman ya. Ini cukup luas ya. Ini ada savana yang cukup luas di sini. Ini kita lihat tuh di ujung-ujung sana. Kalau kalian bisa lihat tuh ada kayak nyala-nyala tuh. Lihat pohon. Iya. Nah itu bukan hantu ya. Itu burung. Mata burung yang terkena pantulan cahaya lampu. Jadi nyala kayak gini teman-teman. Oke, kita bergerak ke arah rawa sini. Kita masih belum nemu hewan ya, kecuali suara-suara serangga yang ramai banget. Ya, ramai banget. Luas juga ini sepertinya, ini masih hutan. Saya nggak terlalu mau dekat sama hutan, kenapa? Karena khawatir ada ular besar yang posisinya kita nggak pernah tahu bisa nyergap kita dari mana aja teman-teman. Makanya kita coba jalan-jalan di sekitaran semak belukar yang tingginya hampir 1 meteran ini. Nah teman-teman, ini areal rawa yang banjir karena hujan. Jadi ini sebetulnya di ujung sana tepian sungai besar. Nah ini kita harus hati-hati terhadap tempat-tempat kayak gini, karena nggak menutup kemungkinan ini bisa jadi sarang buaya teman-teman. Air tenang, rawa, akasia, wah ini cocok banget buat habitatnya mereka nih. Kalian ngikutin saya di belakang, insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dalam juga ya. Lihat, segini dalamnya. Nah ini biasanya para predator itu ada menunggu mangsanya itu kalau malam itu posisinya. Makanya kenapa saya berani langsung loncat ke dalam, karena saya tahu para predator itu kalau siang mereka akan ada di tepian. Biasanya mereka berjemur ke atas bagian semak-semak gini, dan biasanya juga mereka bisa kita temuin di dalam-dalam air di dekat tepian. Dilakukan kayak gini. Nah
Kenapa? Karena mereka berburu di siang dan malam hari seperti buaya muara. Di Kalimantan itu ada 2 spesies buaya, ada buaya muara dan ada juga buaya siam. Dan biasanya kita bisa banyak menemukannya itu lebih ke buaya muara, teman-teman, yang sangat banyak populasinya di Kalimantan. Kalimantan Timur itu terkenal dengan populasi buaya muara pemakan manusianya yang ukurannya bisa sampai maksimalnya 8 meteran. Nah, kalau malam itu gimana, Kak? Kalau malam kayak gini mereka kadang-kadang ada di tengah-tengah. Jadi mereka nunggu. Kadang-kadang kan monyet-monyet, burung itu kan pada hidup di atas pohon akasia kayak gini nih, atau pohon-pohon hutan. Nah, itu kalau jatuh ke dalam, ke bawah, itu mereka bisa makan. Dan kalau malam itu lebih gampang ngelihatnya. Kenapa? Karena mata buaya ketika kena sorot senter lampu saya ini, itu bisa kelihatan terang sekali, warnanya merah. Nah, itu kita bisa tahu di mana mereka tinggal dan posisi mereka sembunyi. Jadi nggak bahaya, teman-teman. Intinya jangan ditiru. Apa yang saya lakuin ini bahaya sebenarnya. Nggak bahaya itu buat kita yang ngerti. Kita juga harus hati-hati walaupun ngerti ya. Ayo gas, bismillah. Wow. Gokil guys. Lihat rawa Borneo, teman-teman. Tuh airnya tuh gambut ya, agak kemerahan begini. Ini biasanya lebih ke dalam, airnya warnanya lebih merah. Ini karena airnya air pasang. Jadi warnanya kayak gini. Dan lu rasain nggak, Pi? Airnya ke kaki lu tuh rasanya gimana? Coba lihat ke kaki. Hangat, Pak. Iya, bawahnya dingin nggak? Iya, dingin. Rada ngeri kan? Iya. Makanya yuk. Kita lihat biasanya di tempat-tempat kayak gini kita bisa nemu piton. Cuma dari tadi saya masih belum bisa nemuin satu hewan pun di sini selain dengar suara-suara atmosfer alamnya. Tadi siang saya melihat banyak banget burung di sini. Nah, ini ada tanda-tandanya sini. Kan, bener kan? Nih. Ini putih-putih. Ini putih-putih bekas kotoran ular nih, bukan burung nih. Ya. Nih. Ini bekas kotoran ular. Ini ada ular yang sempat tinggal atau nangkring di sini belum lama nih. Wah, kita agak ke tengah aja. Hati-hati ya, Bro. Ini masalahnya sarang predator nih. Bahaya. Ternyata rawa ini cukup luas dan cukup dalam, teman-teman. Wih, apaan tuh? Kaget, gue pikir predator, nggak taunya bambu, cuy. Subhanallah, bener ya, ini tempat bener-bener rumah bagi hewan yang ideal. Mengingat memang jaraknya juga cukup jauh dari pemukiman. Dan untuk sampai ke sini kita harus menggunakan kendaraan 4-wheel 4x4 karena posisinya memang jalannya terjal. Dan ini lokasi kayaknya jarang dijamah manusia ya. Jadi mereka katanya pada takut, ada rumor ada buaya besar di sini yang menghuni daerah sini. Itu ukurannya lebih dari 5 meter. Banyak. Aduh. Apa? Ayo mau kaki. Hah? Iya kan? Iya. Ya ada. Sudah, jangan panik. Diam. Ya bukan apa-apa kok. Bismillah aja, mudah-mudahan ikan. Lu positif thinking aja tempat kayak gini mah. Ini teman-teman, ini yang dari tadi nabrak kaki kita positif thinking aja. Kita anggap itu ikan. Ikutin. Ini ada satu keluarga atak pohon bagus banget. Ini banyak banget tuh, satu di atas itu tuh. Jadi ini zoom tuh ada. Dapet ya, satu itu. Terus di bawah itu ada lagi. Tuh di bawah. Warnanya bagus banget. Ntar gue tangkap satu ya. Warnanya emas. Wah, gitu loh. Guys, nih, saya kurang ngerti soal amfibi. Ini katak pohon bagus banget. Dan kalau buat teman-teman yang tahu, komen di bawah. Ini yang dari tadi suaranya itu nyaring banget, kedenger sampai ke mana-mana. Apaan sih dia nabrak kaki mulu. Dan ini ada yang lebih gede ukurannya, teman-teman. Nih, ini kita coba tangkap juga. Saya pengen identifikasi, saya pengen lihat.
Aduh, gak kena mana larinya ya? Gak cepet kabur. Gede banget yang tadi mah. Kodoknya hijau warnanya. Nih, ini cakep ya warnanya, antara brown, ada coklat sama ada bias gold juga di pinggirnya. Ini baru kabur dia. Baru pertama liatin kayak gitu. Ini ada kiong juga nih, ada kiong emas. Ternyata populasinya dia bisa ditemuin banyak banget di mana-mana. Nah, ini dia nih kodoknya nih. Nih teman-teman nih. Nih. Ini kodok yang warnanya tadi Panji jelasin, yang lebih hijau. Kalau tadi yang kabur itu yang gedenya ini agak kecil. Nah, ini beda sama yang tadi pertama kita tangkap. Nah, kalau yang ini warnanya lebih ada hijaunya teman-teman. Tuh. Cakep banget ya. Wow. Warnanya lebih bagus banget, cakep banget. Dan ternyata mereka kalau di musim-musim hujan seperti ini membuat kayak suara-suara nyanyian yang indah ya. Kedengarannya bikin rileks, bikin nyaman. Berasa betah nggak mau pulang nih kalau nggak ada predator di sini. Cuma dari tadi kita banyak disenggolin kaki, nggak tahu apaan tahu nih. Kayak ikan ditangkap kagak bisa. Coba ya. Oke. Nih ada lagi. Cerita nggak cuma satu, populasinya banyak sekali di sini teman-teman. Nih. Tuh. Kodok ini ternyata bukan kodok air, melainkan katak ya. Jadi ini kalian harus tahu antara katak dan kodok itu bedanya ada di sini nih teman-teman. Kabur. Oke. Nah itu ada banyak juga di sana masih. Jadi kalian udah tahu belum perbedaan katak dan kodok? Walaupun kita anggapnya sama ya, sejenis, padahal beda. Kodok itu merupakan hewan seperti katak ya, dengan kaki yang cukup panjang namun tidak sepanjang kaki katak. Tapi kodok ini kulitnya itu lebih keras daripada si katak, dan biasanya kodok itu adanya di darat. Jadi perbedaannya adalah kulitnya lebih halus kalau katak itu, kemudian kakinya lebih panjang, dan mereka kebanyakan diamnya itu tinggalnya itu di pohon kayak gitu teman-teman. Dan mereka loncatnya itu lebih jauh daripada kodok karena kakinya lebih panjang itu. Nah, frog dan tot itu beda teman-teman. Jadi kalau tot itu adalah kodok, kalau frog itu adalah katak kayak gitu teman-teman. Jadi yang dari tadi nyenggolin kaki kita, ini sekarang ketahuan nih. Nih lihat nih, ikan Vi. Tuh, kecil. Apa kecebong ya? Oh kecebong kayaknya ya. Nih, banyak banget tuh. Tuh gede-gede. Tuh, pada keluar tuh. Tuh Vi. Tuh, dari tadi kita disenggolin sama dia, Pi. Kecil tuh. Ternyata dari tadi kaki kita geli-geli, ada yang nyenggol-nyenggol gitu kena kaki. Itu adalah anak-anak katak, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Banyak banget tuh. Ya kan? Yang nyenggolin kaki dari tadi ada kecebong di sini, teman-teman. Banyak banget kecebongnya. Tadi ada sesuatu lumayan gede, nyeruduk kaki kayak ikan gabus, cuma nggak tahu apaan. Kita lagi coba cari. Ini akan jauh kok, karena masih di sekitar sini. Kan saya curiga dari tadi ada yang nyeruduk di sekitar sini. Nih, ini salah satu predator air yang bisa dibilang istimewa. Ini endemik. Jadi ini hewan endemik Kalimantan, kura-kura Borneo. Kura-kura air Borneo ini, atau biasa dikenal di lokalnya itu namanya totong. Ini adalah sejenis kura-kura air terbesar di bumi teman-teman. Jadi ukuran maksimalnya bisa sampai lebih dari semeter, dan yang ini udah besar sekali, lihat. Ini dia teman-teman. Jadi jenis kura-kura ini adalah jenis hewan yang biasanya mereka hidup di perairan dangkal daerah Kalimantan. Dan ini adalah spesies yang sudah dilindungi oleh negara.
dan merupakan salah satu jenis hewan yang harus kita jaga ya teman-teman, kelestariannya, mengingat jenis ini memang langka dan banyak orang-orang di Kalimantan suka nemuin ini, suka pada bingung ini jenis kura apa kok gede banget, kadang-kadang sampai segede nampah 2 meter gitu lingkarnya. Nah ini saking tuanya, karena kura-kura itu sama kayak tortoise, jenis tortoise bisa tumbuh besar hingga berumur panjang teman-teman. Dan ini lihat, ini kalau kita lihat tekstur dari si batoknya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah berlumut teman-teman, tuh saking dia banyak diem di air ya, tuh sampai berlumut, tuh. Masya Allah, ini gokil banget. Nah ini luar biasa, jadi kura-kura yang cantik sekali. Mereka memiliki cakar yang berfungsi untuk menggali-gali pasir di dalam sini. Dan biasanya mereka memakan katak, kemudian ikan, dan juga cacing tanah juga mereka makan. Nah biasanya mereka ini bisa banyak ditemui di area rawa-rawa kayak gini. Nah ini buat teman-teman di Kalimantan dan Sumatera yang kadang kalau mancing suka dapat kura-kura yang bentuknya kayak gini nih, anatominya, visualisasinya kayak gini. Mohon untuk dilepas liarkan kembali aja teman-teman, karena mengingat ini satwa langka yang harus dilestarikan dan sudah dilindungi oleh negara ya, masuk daftar hewan dilindungi. Jadi kita harus jaga kelestariannya. Oke, karena tujuan saya adalah mengamati kehidupan alam di sini dan nyari buaya. Jadi ini bukan target saya. Jadi kita rilis lagi aja teman-teman. Oke, dadah. Oke, kita udah rilis kura-kuranya. Kita tinggal mulai jalan lagi ke arah sana teman-teman. Saya penasaran, karena daerah sini kita belum nemuin tanda-tanda adanya buaya air, kecuali Panji buaya darat di sini yang kelihatan sama 2 kru saya di belakang. Jadi kita coba searching lagi. Tuh sorot tuh lihat matanya nyala tuh, di zoom ya. Bayang tuh lihat, guys. Biar enak, guys.